Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raisa Ratia Parisya bersama Alia Raguan Al-Habsyi akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan karya ilmiah. So, check it out. Sebenarnya, apa sih itu karya ilmiah? Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Terdapat beberapa jenis karya ilmiah, diantaranya ada makalah, ada skripsi, tesis, disertasi, buku, karya ilmiah populer, kertas kerja, dan paper. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Nah, makalah ini adalah karya ilmiah yang paling sederhana di antara yang lain karena makalah tidak terlalu panjang, bahasanya lugas, dan lebih sederhana. Makalah ini ada yang terdokumentasi seperti melalui majalah atau surat kabar, tetapi ada juga yang tidak terdokumentasi seperti dipresentasikan saja. Yang kedua ada skripsi. Apa sih itu skripsi? Nah, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Nah, kalau kalian mahasiswa ingin mendapatkan gelar sarjana, kalian harus membuat skripsi dulu. Yang ketiga, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis ini membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tesis ini biasanya dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyelesaikan program studi S2-nya untuk mendapatkan gelar magister. Yang keempat, ada disertasi. Nah, kalian pasti sering mendengar kata disertasi. Apa sih sebenarnya disertasi itu? Jadi, disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Nah, disertasi ini adalah temuan orisinal penulis untuk melengkapi ujian S3 dan mendapatkan gelar doktor. Selanjutnya ada buku. Nah, buku ini memiliki berbagai macam bentuk seperti buku pelajaran, diktat, dan modul. Next, ada karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah karya tulis yang dibuat dengan menggunakan standar atau kaidah ilmiah sama seperti yang lainnya. Hanya saja, karya tulis ilmiah ini memakai bahasa yang lebih santai dan cenderung tidak kaku. Nah, tetapi karya ilmiah populer ini disusun seperti kerucut terbalik yang berisi pendahuluan, jembatan antara pendahuluan dan batang tubuh atau yang disebut dengan isi, batang tubuh, serta penutup yang berisi pesan mengesankan. Oke, selanjutnya kita bahas artikel dan kertas kerja. Kita bahas artikel dulu ya. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Nah, kalian pasti sering menemukan artikel ini di berbagai buku atau internet. Selanjutnya ada kertas kerja. Nah, kertas kerja ini pada dasarnya sama loh kayak makalah. Hanya saja, kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam. Kertas kerja biasanya dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Yang terakhir ada paper. Nah, kalian pasti sering mendengar paper. Jadi, apa sih paper ini? Paper adalah salah satu bentuk artikel ilmiah yang berisi pembahasan tertentu dari sebuah topik yang didukung dengan data dan argumen yang valid. Paper ini bukan penelitian loh. Paper dan makalah hampir sama. Perbedaannya
hanya pada sistematika dan pembahasannya saja. Jika pada makalah, ditulis berdasarkan pada topik atau permasalahan tertentu, sedangkan penulisan paper hanya membahas masalah tertentu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Raisya mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Sekarang, izinkan saya, Alia Ragon Al-Habsyi, untuk melanjutkannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kerangka karya tulis ilmiah. Nah, kerangka karya tulis ilmiah itu apa sih, Kak? Maka dari itu, simak penjelasannya sampai habis ya. Nah, jadi kerangka karya tulis ilmiah adalah susunan rencana atau skema kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan kita tulis atau bahas. Rancangan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Pada umumnya berisi bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. 1. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 5 subbab. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam suatu rencana penelitian harus diteliti dan pentingnya permasalahan tersebut, serta membahas pendekatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Jadi latar belakang ini seperti apa sih asal-usul masalahnya sehingga sebuah penelitian ini terjadi. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, yang didasarkan pada pembatasan masalah. Biasanya bentuknya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam karya ilmiah. Lalu ada tujuan. Tujuan merupakan rumusan kalimat yang berisi keinginan penulis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah yang diajukan. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan secara singkat apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Sedangkan tujuan khusus merupakan rincian tujuan umum yang lebih spesifik dan dirumuskan dalam beberapa butir pertanyaan. Jadi tujuan ini seperti untuk apa sih penelitian ini dilakukan? Lalu ada manfaat. Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaiannya tujuan. Manfaat ini hasil yang didapat nantinya, baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat lain. Lalu ada asumsi. Asumsi dapat berupa teori, evidensi, dan dapat pula pemikiran peneliti sendiri yang merupakan sesuatu yang dianggap benar dan tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan kebenarannya. Jadi asumsi ini seperti anggapan lah ya. Dan asumsi ini berupa kalimat deklaratif dan ini opsional alias boleh ada atau tidak ada. Lalu ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti. Melalui penelitian ilmiah, hipotesis diuji kebenarannya dan diperoleh hasil. Nantinya apakah hipotesis ini ditolak atau diterima di akhir ya. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan pengkajian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Jadi metode penelitian ini terletak di latar belakang berupa beberapa kata atau kalimat juga. Dan metode penelitian yang ada di bab 1 ini hanya berupa garis besarnya saja. Nanti akan diperjelas di bab 3. Lalu ada lokasi dan sampel penelitian. Lokasi dan sampel penelitian ini dicantumkan dengan alasan rasionalnya untuk memperoleh informasi sejauh mana berlakunya kesimpulan sebuah penelitian.
Jadi ini juga terletak di latar belakang, di mana sih lokasi atau tempat kita melakukan penelitiannya, dan siapa aja sih yang kita teliti atau yang berkaitan dengan penelitian kita tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu di bab 2 ada kajian pustaka. Kajian pustaka berisi penjelasan yang menunjukkan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Kajian pustaka itu gampangnya gini nih. Misal, kita mengutip suatu kalimat di buku A. Pada paragraf sekian, bunyinya bla 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 bla. Lalu, hal tersebut akan ditulis dan kita jelaskan. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Dan kajian pustaka ini terdiri atas teori-teori utama dan turunannya dalam bidang yang dikaji, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti antara lain prosedur, subjek, dan temuannya. Lalu ada posisi-posisi teoritik peneliti yang berkenan dengan masalah yang diteliti. Lalu di bab 3 ada metode penelitian. Nah, setelah tadi ada di bab 1 secara garis besarnya, di bab 3 ini diperdalam mengenai metode penelitiannya. Metode penelitian ini definisinya yaitu cara atau langkah-langkah bagaimana sih kita melakukan penelitian ini hingga kita memperoleh hasil yang bisa memecahkan masalah-masalah yang ada. Metode penelitian terdiri dari desain lokasi dan subjek, populasi atau sampel penelitian, serta cara pemilihan sampel. Lalu ada definisi operasional dari variabel yang terlibat, lalu ada instrumen penelitian, misalnya tes lembar observasi, angket, dan lain-lain. Lalu ada juga proses pengembangan instrumen, antara lain pengujian validitas, reliabilitas, dan lain-lain. Lalu ada teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya. Lalu ada pendekatan yang digunakan, misal seperti pendekatan sosiologis, edukatif, dan lain-lain. Tapi ini opsional ya, jadi boleh ada boleh tidak. Lalu ada prosedur dan tahap-tahap penelitian. Lalu di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, berisi pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan dan pembahasan atau hasil temuan. Ini berkaitan dengan teori yang ada di bab 3. Lalu di bab 5 ada kesimpulan dan implikasi, berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. Jadi setelah kita mendapatkan hasil, otomatis kita dapat menyimpulkan. Nah, jadi setelah melakukan penelitian ini bla 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 bla, misalnya seperti itu. Lalu implikasi atau rekomendasi, ini letaknya setelah kesimpulan dan ditujukan pada para pembuat kebijakan, para peneliti yang berminat, dan lain-lain. Lalu ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis atau tercetak yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi, misal nih kita ada mengutip teori atau anggapan dari sebuah teoritis, lalu kita cantumkan di daftar pustaka. Lalu ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya. Setiap lampiran diberi nomor urut dan diberi judul. Lalu ada riwayat hidup. Riwayat hidup di sini hanya menyampaikan hal-hal dari penulis yang relevan dengan kegiatan ilmiah. Memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan jabatan jika ada. Lalu ada prestasi-prestasi yang pernah dicapai dan karya ilmiah atau publikasi yang telah dihasilkan atau diterbitkan. Nah, terima kasih telah menyimak penjelasan saya dan Raisa sampai akhir. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata atau apapun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.